Halo teman-teman semua dan juga Ibu Alia selaku dosen pengampu mata kuliah Audit Komunikasi A. Perkenalkan, nama saya Rio Sanjaya dengan NIM E1101231017. Saya merupakan mahasiswa program studi ilmu komunikasi yang telah menempuh 5 semester di perkuliahan ini. Selama menjalani proses kegiatan belajar mengajar atau yang disingkat KBM, saya pribadi merasakan ada satu masalah yang belum terselesaikan hingga saat ini, yang dimana komunikasi antar dosen maupun mahasiswa ataupun staf administrasi masih mengalami yang namanya ketidakefektifan. Nah, hal ini pada hari ini kita akan membahas dan mengulasnya agar kita dapat menemukan solusinya secara bersama-sama pada mata kuliah audit komunikasi. Dalam audit komunikasi yang saya lakukan, saya menggunakan model Shannon dan Weaver, yang dimana ada 3 gangguan yang biasa kita temui dalam komunikasi. Yang pertama gangguan teknis, yang kedua gangguan semantik, serta yang ketiga gangguan psikologis. Proses audit komunikasi ini saya lakukan melalui 3 cara. Yang pertama kuesioner, yang kedua wawancara semi terstruktur, serta yang ketiga analisis dokumen. Yang dimana dari hasil temuan tersebut menunjukkan hasil 85% dosen merasa informasi yang diberikan sudah cukup jelas. Akan tetapi mahasiswa merasakan 45% seperti apa yang dirasakan oleh dosen tersebut. Hal inilah yang menunjukkan bahwa feedback atau umpan balik belum bekerja secara optimal. Nah, kemudian hasil kuesioner tadi kita bisa menarik kesimpulan bahwa 85% dosen sudah merasa informasi yang diberikan sudah cukup jelas dari hasil laporan yang saya lakukan. Sedangkan 45% mahasiswa hanya menganggap informasinya jelas apa yang diberikan oleh dosen tersebut. Selanjutnya kita ada satu lagi staf administrasi. Staf administrasi setelah kita akumulasikan datanya ternyata hanya 70% saja. Sehingga kalau kita lihat di sini terjadinya ketidakseimbangan. Ketidakseimbangan ini yang menyebabkan kita itu bukan hanya terganggu pada proses kegiatan belajar mengajarnya, tetapi proses kemampuan komunikasi kita juga akan terganggu. Ketika link kuesioner sudah dibagikan, kebanyakan mahasiswa termasuk saya, ketika dalam mengisi pengerjaan link kuesioner tersebut, kadangkali mengisinya secara asal-asalan. Dengan rentang 1 hingga rentang 5, pasti kebanyakan orang yang memilih rentang dominan, yaitu rentang 5. Sebenarnya ending kita ini ingin melakukan proses audit komunikasi sehingga kita memperoleh tujuan agar memperoleh data yang seakurat-akuratnya. Nah, kita bisa lihat pola-pola komunikasi yang terjadi selama ini. Kebanyakan dosen kepada mahasiswa memberikan informasinya melalui kanal WhatsApp. Nah, sebenarnya kita bisa memfungsikan lagi atau lebih memprokan lagi fungsinya terkait penggunaan adlink ataupun email untan, karena ini merupakan kanal resmi yang sudah difasilitasi dengan akademis, karena kita bisa membuat itu lebih terperbaharui dengan cara responsif. Nah, kita bisa menggunakan itu kembali agar apa yang disampaikan tidak terlalu bercampur, karena kanal WhatsApp itu banyak sekali di dalamnya. Dan di dalamnya itu adalah mix atau campuran, sehingga membuat mahasiswa kadangkali ada yang sampai kelupaan untuk jadwal perkuliahan mendadaknya. Nah, sehingga audit komunikasi yang dilakukan dapat berjalan secara efektif. Berdasarkan pemaparan analisis yang tadi saya sampaikan, saya merumuskan ada 3 kerangka acuan yang dapat dijadikan rekomendasi untuk kedepannya. Yang pertama, perlu menetapkan penerapan kebijakan komunikasi, yang dimana saya bukan bilang grup WhatsApp atau kanal WhatsApp itu tidak penting atau dinomorduakan, tetapi penggunaannya harus secara tepat dan akurat. Yang dimana kita ada adlink dan email. Apa fungsinya kalau misalnya pengumuman secara dari jauh-jauh hari kita informasikan dari sana saja?
Cuman kalau misalnya ada informasi yang sangat mendadak, andai kata Hamin 2 jam lagi ingin mengadakan perkuliahan, kegiatan pembelajaran, ya, proses belajar mengajar, itu disarankan untuk menggunakan kanal WhatsApp, karena kanal WhatsApp lebih banyak dipantau oleh mahasiswa. Kita ingin membuat kanal 2 tadi agar terperbaharui dan secara responsif dalam memberikan pengumuman kepada mahasiswa. Yang kedua, membangun mekanisme umpan balik atau feedback secara struktur. Sebenarnya ini sudah dilakukan oleh 3 dosen yang saya ketahui. Yang pertama ada dari Bu Alia, yang kedua dari Pak Andi, yang ketiga dari Ibu Gea. Sebenarnya mereka sudah melakukan ini dengan tepat. Cuman ada sedikit permasalahan yang harus kita benarkan. Yang tadi saya sempat katakan, kebanyakan mahasiswa tidak membaca pertanyaannya secara cermat, main mengisinya sembarangan, dan melihat angka yang dominan. Itulah yang ditekan. Sebenarnya kita ingin melakukan proses audit komunikasi, saya ulangi sekali lagi, kita ingin memperoleh data yang seakurat-akuratnya, sehingga kita mengisinya harus dengan cermat, jujur, dan serta dilakukan dengan kondisi kita yang saat ini yang kita rasakan. Yang ketiga, dapat memperkuat communication hub atau pusat koordinasi dari informasi. Sebenarnya staf administrasi ini kan terbagi menjadi 2 sub divisi Untan yang terdiri dari akademik dan mahasiswa, dan administrasi umum dan keuangan. Nah, kita bisa membuat sejenis pelatihan atau training terkait dengan memilah informasi untuk memperoleh data yang seakuratnya yang berkaitan dengan audit komunikasi ini, sehingga dari sana kita dapat meminimalisir dari miskomunikasi yang terjadi selama ini, ataupun beberapa penyampaian yang tidak tersampaikan dengan efektif. Sebagai penutup dari saya pribadi, saya telah merumuskan 3 rekomendasi di atas. Sebenarnya 3 rekomendasi itu apabila diterapkan dengan sungguh-sungguh akan menjadikan atau melahirkan perubahan yang besar, asalkan kita menumbuhkan awareness. Kita bisa ambil contoh yang paling simpel, yaitu dalam mengisi link kuesioner jangan seperti tadi lagi. Kita harus mengisinya dengan kondisi lingkungan kita ataupun yang terjadi dengan kita, maka itulah yang kita jawab, karena hasilnya biar akurat. Nah, sebenarnya apabila sudah dilakukan juga, ditambah kita membangkitkan, menumbuhkan self awareness kita sebenarnya bukan hanya dapat menciptakan proses komunikasi yang efektif, tetapi bagi saya pribadi, kita sebenarnya sudah menerapkan berbagai teori-teori komunikasi itu sendiri. Teori-teori itu bukan hanya teoritis, tapi betul-betul bentuk implementasi nyata. Sekian dari saya, terima kasih.